Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang AC rumah yang mati hidup sendiri, ya kan? Kalau bagi teman-teman yang udah paham mungkin nggak bingung ya. Cuman ini bagi teman-teman yang nggak ngerti kenapa AC rumah itu suka mati hidup sendiri. Ada kalanya kita akan mengalami sensor pada AC ini nyala mati, nyala selang berapa menit mati, mati hidup sendiri gitu. Bingung kan kalau nggak ngerti? Sebenarnya itu simpel, ikuti aja video ini langkah-langkahnya ya. Langkah yang pertama adalah teman-teman cek remote-nya, cek di remote itu timer. Nah, pada timernya itu nyala apa hidup gitu kan. Off kan, matiin timernya, atau keluarin baterainya lalu masukin lagi reset, eh, set awal baterai remote-nya. Posisi timer harus off, jangan dihidupin ya, jangan dipasang timer. Nah, timer itu suka mati hidup sendiri. Itu yang pertama ya, dari remote timernya, settingan remote, settingan apa timer. Lalu yang kedua adalah teman-teman cek di tombol manualnya, tombol manual si AC ini ya. Semua AC itu ada tombol manualnya ya. Semua unit AC itu ada tombol manual untuk menyalain manual. Jadi kalau nggak nyalain lewat remote itu bisa dinyalain lewat manual. Nah, ngeceknya itu macam-macam. Hmm. Kali ini merek TCL, dia adanya di sini. Nih, ini tombol manualnya ya. Kalau macam-macam, ada yang di sini, biasanya ada yang di sini, bahkan ada yang di sini, tombol manualnya itu pokoknya di sekitar sini tombol manualnya itu. Lihat aja, ada tombol kecil itu ada yang masuk ke dalam itu dicolok pakai ya, pakai lidi atau pakai pulpen atau apalah. Nah, itu pasti ada tombol manualnya. Nah, cek tombol manual itu biasanya dia kegencet body ini, casing ini nih, casing ini. Buka casingnya lalu lihat di tombol manual itu kegencet nggak, kedorong body ini nggak. Nah, lalu yang ketiga, cek di mata kucingnya itu, mata kucing sensornya itu udah rusak apa enggak. Itu emang harus ini sih teknisi, tapi bisa dengan teman-teman yang awam juga bisa sebenarnya. Tapi yang umumnya itu satu, timer di remote, kedua ini casing ini apa, tombol manual itu kegencet, casing ini kegencet, jadi eh, kedorong dia, makanya mati hidup. Lalu biasanya yang keempat, biasanya itu mati hidup itu karena habis dicuci. Jadi si sensor itu kena air. Sensor eh, sensor remote itu, sensor si AC ini biasa kecipratan air. Teman-teman bisa buka casingnya, buka casing ini, lalu keluarkan, buka aja ya. Tapi pastikan powernya dimatiin dulu ya, takut teman-teman kesengat listrik. Matiin dulu. Nah, ini adalah sensornya, sensor AC ini. Buka pakai obeng atau tespen bisa. Nah, ini lihat. Nah, ini tombol manualnya nih, pentil kecil nih, tombol kecil nih. Nah, lihat, ini biasanya basah, jadi kena air. Ini keringin. Keringin itu bisa ditiup atau pakai hair dryer itu yang pengering rambut itu bisa. Jangan terlalu panas ya, takutnya meleleh.
Dikeringin aja asal kering. Atau soket ini kena air. Nah, teman-teman bisa bisa keringin juga. Nah, ini kan kayak kayak kerak-kerak biru itu bekas air. Jadi antar kabel ini nggak boleh nempel. Soket-soket ini nggak boleh ada air, ciprat air. Itu doang teman-teman. Satu kegencet nih, kita tes nyalain ya. Hati-hati ya megangnya, jangan pegang area sini karena ini ada listriknya. Bisa pakai sarung tangan yang terbuat dari karet kalau teman-teman masih awam, atau pakai sarung plastik itu biar nggak ke setrum. Nah, itu kan manual, ini nyalain secara manual. AC nyala manual. Jadi kalau dia kegencet, itu kadang nyala, kadang hidup, kadang nyala, kadang hidup gitu. Tuh, bisa ini, bisa error, bisa kena air. Kaki-kaki ini kan ada tempat setrumnya. Bisa soket-soket ini kena air. Biasanya habis cuci itu kena air, cipratan air atau komponen lainnya, area sensor ini kena air, bisa dikeringin. Itu ya. Oke, sekarang kita pasang lagi. Sebenarnya teman-teman sendiri juga bisa sih. Kalau gejala mati hidup itu nggak perlu teknisi juga bisa. Ini hal sepele sebenarnya. Cuman kalau panggil teknisi ya lumayan lah. Nah, rapiin, pasangin lagi ya, pasang. Lalu rapiin, pastikan body ini nggak kegencet sensornya. Nah itu, nah seperti itu. Seperti itu ya, gejala-gejala error. Makanya pemasangan setelah habis bongkar itu pemasangannya harus bener, harus pas ya. Kalau nggak kayak kayak barusan. Nah, kalau nggak bener kayak gitu, mati hidup ya. Tuh, mati hidup. Tuh, sama persis. Itu kenapa? Karena ya berarti di sininya bisa ada yang nggak pas, bisa soket ini kena air atau nyatu, bisa sensornya. Hati megang ini setrum semua, ini areanya gede setrumnya ya. Oops, sorry. Oops, sorry. Nah, inilah, ini dia kegencet nih. Nah, nggak diapa-apain, dia hidup sendiri. Buka lagi. Apakah masih? Oh, masih.
Pas banget nih temanya. Temanya membahas tentang AC hidup sendiri, mati hidup sendiri, ternyata gejalanya sama. Mati hidup sendiri. Kalau udah begini bersihin, bersihin ini pakai sikat gigi ya. Sikat gigi aja nih, bersihin sekitar sini nih. Disikat-sikat. Sebentar ambil sikat gigi. Nah, matiin dulu power, baru bersihin ya. Bersihin soket ini, area sensor ini. Jangan lupa dimatiin ya power. Sikat aja pelan-pelan, lembut. Sikatnya jangan kasar, apalagi sikat besi. Nggak boleh ya. Sikat gigi ini, sikat gigi. Area-area soket ini. Kalau udah dimatiin nggak apa-apa, pegang area sini. Sikat aja bersih-bersihin, yang lembut, jangan terlalu kasar, jangan terlalu keras. Itu biasanya ada kotoran nempel atau air. Ini kan rapat nih, kabel-kabel antar kabel ini rapat deketan. Nah, kalau kena airnya nyatu. Oke. Kita coba pasang lagi. Pasang lagi ya sensornya. Apakah dia masih mati hidup. Kalau AC buatan Cina kebanyakan sensor kayak gini yang model sekarang ya. Tapi beda kalau yang merek-merek Jepang. Kalau yang Jepang tapi dibuat di Cina juga kebanyakan sama kayak gini. Kayak Panasonic Cina itu sama kayak gini. Sub Cina juga ada. Pastikan body casing ini nggak ngegencet ini ya, ngegencet apa namanya sensor tadi. Kalau kegencet nanti dia mati hidup sendiri. Pasang yang benar. Di sini tuh ada kunci. Nah, kunci gitu. Ya. Baru bawahnya pasin. Asal dia semua body ini ngepas, nggak akan kegencet. Nggak akan kegencet ya. Ini filter cuma satu. Mana satu lagi? Pasang bautnya biar nggak goyang-goyang. Nah, sekarang dia nggak mati hidup lagi ya. Tadi mati hidup sempat mati hidup karena ya sensornya tadi ada kotoran. Kita tes. Nah, normal ya, normal kembali. Jadi gitu ya teman-teman, kalau misalkan AC teman-teman di rumah itu mati hidup
Yang pertama dicek adalah casing ini, bodinya kegencet nggak? Enggak. Sorry. Yang pertama cek itu remote-nya. Di remote ini posisi timernya nyala nggak? Kalau on berarti open. Itu. Yang kedua itu bodinya. Bodi ini, casing ini masangnya bener apa enggak? Eh, Sensor itu kegencet casing apa enggak gitu kan. Lalu yang kedua, yang ketiga, cek di sensor itu ada air nggak, ada kotoran nggak, soket-soketnya itu nempel nggak kotoran atau air, bersihin ya. Itu ya teman-teman. Insya Allah beres kok, bisa. Teman-teman bisa benerin sendiri kok. Kayak gini-gini emang nggak usah panggil teknisi, gue bisa. Yang penting listrik, kondisi listriknya, powernya cabut dulu, cabut atau matiin ya. Kalau emang dia listriknya langsung ke atas, MCB-nya turunin, bisa. Itu aja. Oke teman-teman, itu ya. Sekian dulu tutorial untuk hari ini. Jangan lupa bantu subscribe ya, biar bisa dapat info tentang AC dan tip-tip lainnya dari saya. Terima kasih.